Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Selamat pagi sobat-sobatku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat, saya juga sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya akan membahas lagi untuk tentang daun pepaya menguning di musim penghujan atau di lahan bekas persawahan ya teman-teman. Oke, bagaimana untuk ciri-cirinya dan apa saja untuk penyebabnya? Ikuti terus video saya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya berada di kebun pepaya California dan pepaya jingga. Jadi di lahan ini ada dua jenis pepaya ya teman-teman, yang satu pepaya California dan yang satu pepaya jingga. Dan seperti ini pertumbuhannya, dan pohon pepaya ini sekarang sudah berumur sekitar 3 bulan lebih 11 hari. Jadi penampakannya seperti ini, bisa dilihat. Nanti kita bahas setelah video ini. Oke, jadi kali ini saya akan membahas untuk penyebab daun pepaya menguning. Dan seperti ini, ada satu pohonnya menguning dan mau mati teman-teman. Jadi kemarin saya amati untuk pertama pohon ini itu daunnya itu belum menguning tapi agak pucat. Kemudian hari kedua sudah menguning cerah seperti ini. Hari ketiga itu batang, bentar saya fokuskan dulu, batang leher ini itu sudah melengkung teman-teman hari yang ketiga. Nah ini sudah pada putus ya, hari ketiga sudah melengkung seperti ini karena juga sudah mulai menguning semua. Dan ini hari yang keempat sudah seperti ini teman-teman, pucuk daunnya sudah mulai mengering seperti ini. Nah, biasanya penyakit seperti ini itu terjadi pada awal musim penghujan. Jadi kemarin sempat ada hujan tapi tidak begitu lebat ya teman-teman. Kemudian malah menjadi seperti ini. Dan penyakit ini sering terjadi juga di lahan bekas persawahan seperti tempat ini. Ini juga dulunya aktif di sawah. Jadi kita harus membuat bendengan atau gelutan ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk nama penyakit ini ada yang menyebutnya layu fusarium seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah 4 hari saya amati sampai seperti ini, dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Sebelumnya di lahan yang bawah sana saya dulu sudah pernah untuk mengalami penyakit seperti ini, layu fusarium, yang diakibatkan dari jamur ya teman-teman, jamur atau bakteri. Dan penyakit ini bisa menular melalui tanah. Jadi nanti akan saya bongkar. Ini nanti akan saya bongkar ya teman-teman. Kita lihat bareng-bareng bagaimana untuk perakarannya ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah
seperti ini teman-teman. Jadi biasanya yang pernah saya bongkar itu akarnya ada yang busuk akibat jamur, kemudian pepaya ini jadi sakit dan akhirnya tidak bisa menyerap nutrisi. Selanjutnya karena pohon pepaya ini sakit, jadi daunnya menguning karena kekurangan nutrisi ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bahas di video sebelumnya, karena di video sebelumnya itu layu karena musim kemarau ya teman-teman. Jadi berbeda lagi kalau dengan yang ini, layu fusarium. Oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja untuk pohon yang sudah sakit ini kita bongkar, kita cabut, kita coba cabut apakah mudah. Ternyata masih sulit teman-teman. Jadi kita gunakan cangkul saja ya teman-teman. Nanti kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Masih sulit teman. Masih sulit teman-teman. Nah ini daunnya sudah pada rontok teman-teman. Kita kumpulkan, nanti kita buang ke sungai ya teman. Jadi bekas daun-daunannya ini kita buang jauh-jauh, sejauh mungkin, karena daun ini juga bisa menular teman-teman. Oke, kita cangkul lagi. Lumayan sulit. Nah, sudah terjabut teman-teman. Ini pohon pepayanya yang sakit tadi sudah saya bongkar, dan ini daun-daunnya kita kumpulkan, nanti kita buang jauh-jauh. Kalau bisa kita bakar ya teman-teman. Jadi setelah saya bongkar dan saya temukan ini akarnya. Nah teman-teman, kelihatan ya, fokus ya. Nah ini akarnya busuk teman-teman. Nah kelihatan ya, jelas ya, akarnya pada busuk. Nah ini juga, nah teman-teman, ini busuk akarnya loh. Nah ini nggak bisa fokus. Nah ini busuk. Bentar, ini sampai kerenggosan teman-teman karena bongkar ini nah ini busuk akarnya. Nah kelihatan ya, ini agak mendung teman-teman, jadi tidak begitu kelihatan. Nah ini busuk, jadi akarnya busuk. Kelihatan ya, busuk ya, seperti ini busuk. Busuk ya, jelas ya teman-teman.
Jadi penyebab utama daun pepaya menguning di lahan persawahan atau awal musim penghujan itu karena akarnya membusuk, teman-teman. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan, karena akar pepaya ini membusuk, jadi pepaya sakit, kemudian pepaya ini tidak bisa menyerap nutrisi dalam tanah, jadi akhirnya sakit dan kemudian daun menguning, lama-kelamaan akan mati. Jadi kalau sudah menguning seperti tadi, percuma kalau kita mau kita obati lagi jadi sudah tidak bisa diobati. Jelas ya teman-teman? Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya setelah pohon pepaya ini dibongkar, kita sudah tahu untuk penyebabnya itu dari perakaran yang busuk akar. Berarti kalau busuk akar itu namanya antraknosa, terserang antraknosa. Tapi dari kelihatan dari daunnya bisa disebut layu fusarium. Jadi layu fusarium itu karena dari ini ya teman-teman, busuk akar. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah kita bongkar, bekas bongkarannya itu kita beri ini fungisida seperti biasa. Ini untuk pencegahan jamur ya teman-teman. Jadi karena ini sudah kalau bisa itu fungisida bisa disertai bakterisida. Kalau ini hanya fungisida ya teman-teman. Jadi kalau bisa ditambah atau disemprot dengan bakterisida agar penyakit ini tidak menular ke sebelahnya. Jadi untuk penyakit ini penularannya sangat cepat ya teman-teman. Oke, langsung saja, tidak perlu kita semprot, langsung kita tabur saja. Untuk takaran sih bebas ya teman-teman, bisa sebanyak-banyaknya. Nah ini jadi biru semua, jadi kita tabur untuk bekas tanah tadi, kita tabur fungisida ya teman-teman, pencegahan jamur. Nah ini nanti kita timbun lagi, ini kita timbun lagi ya teman-teman, agar obat ini tidak terkena sinar matahari, jadi agar jamurnya pada mati. Jadi kita tambah lagi. Ini bahaya sekali ya teman-teman, ini penyakit yang ditakuti oleh petani pepaya teman-teman. Oke, sudah ya. Oke, langsung saja pohon pepaya ini akan saya buang di sungai. Oke teman-teman, jadi bekas pohon pepaya sudah saya buang, tidak saya videokan karena lokasi sungainya ada di sana. Nanti akan menambah durasi, jadi takut kepanjangan ya teman-teman. Jadi ini sudah untuk penanganannya sudah selesai seperti ini. Sudah kita tabur fungisida atau kalau bisa disemprot bakterisida ya teman-teman. Dan untuk pohon lainnya nanti kita semprot dengan fungisida dan bakterisida juga bisa, agar pohon ini tidak tertular. Oke teman-teman, sudah jelas ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar.
nanti akan saya jelaskan ulang. Dan kalau ada teman-teman yang ingin request video, bisa ditulis di kolom komentar juga, nanti akan saya jawab. Dan mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.